Tim asuhan Sintayong berhasil mengukir sejarah yang indah bersama skuad Garuda saat mengantarkan timnas lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Keberhasilan timnas untuk menembus round 3 sendiri tak terlepas dari impact besar yang diberikan pemain timnas yang berkarir di Eropa. Salah satunya adalah Tom Haye yang jadi pembeda di sektor lini tengah timnas. Tapi, terlepas dari peran Tom Haye yang begitu krusial, cerita menarik muncul dari Tom soal kunci sebenarnya keberhasilan dari tim Garuda, yakni persatuan dari tim. Dan untuk itu, inilah cerita menarik di balik pernyataan menggetarkan dari Tom Haye. Lihatlah reaksi dari para pemain-pemain saat melakukan selebrasi atas gol dari Tom Haye, atau reaksi dari para pemain timnas saat mereka melakukan selebrasi untuk gol Rizky Ridho. Semua pemain berlari melakukan selebrasi bersama yang menunjukkan betapa besar persatuan yang ada di tim ini. Lihatlah bagaimana Nathan yang mendapatkan tendangan dari Marcelino hingga diacak-acak rambutnya oleh pemain lain di selebrasi gol Rizky Ridho. Itu semua membuktikan bahwa mereka sangat begitu dekat dengan para pemain lainnya. Dengan apa yang ditunjukkan oleh para pemain timnas tersebut, tampaknya kita sudah tahu bahwa chemistry yang dibangun di skuad Garuda sudah cukup baik. Mereka menunjukkan bahwa selain permainan individu, kedekatan dan kekompakan para pemain juga penting untuk perkembangan skuad timnas Indonesia. Contohnya, tidak hanya pada selebrasi bermain di lapangan, ada juga momen-momen bagaimana para pemain menunjukkan kedekatannya seperti saat Ragnar dan Verdong nampak akrab di sesi latihan, Egy dan CIC senang nampak bercanda di sesi pemanasan, hingga Ridho dan Justin Hubner dan masih banyak pemain timnas lainnya. Jadi tak ada sekat sama sekali antar pemain, tak ada istilah pemain keturunan atau pemain lokal saat semua bersatu demi Indonesia. Hal itulah yang baru-baru ini dikatakan oleh Tom Haye dalam interviewnya. Dia menjelaskan jika mereka ditakdirkan untuk menjadi tim, saling percaya satu sama lain, dan kami pikir itulah kunci penting yang bakal membawa Indonesia mencuri perhatian di ajang kualifikasi Piala Dunia round 3 nanti. I think it's a really special night. My first goal for Indonesia at home. All my family is here, my friends, my family from Jakarta. To celebrate a night like this with everyone here, it's really special for me. The atmosphere is hard to describe if you haven't been here. It's really special. The dedication the people have, the support, you can really feel it in the pitch. And I think this is something which really helps the team a lot. I think from the first moment you have the feeling you're not only doing it with the players, but you're doing it with everyone who's here in the stadium who is part of Indonesia. So I think this is also a real quality of us when we play at home, that you get this almost crazy support. So that's amazing. I think this is a boost for everyone, that we go to the next round. We're getting stronger. You really feel that we are doing it together as a team, and we believe in each other, and we want to show who we are. Honestly, I'm looking really forward to the next group, the teams, and it's a challenge, but Ucapan Tom Haye saat mengatakan jika kita ditakdirkan bersama adalah jawaban yang kami pikir punya tingkat emosional yang sangat tinggi, yang menggambarkan dia yang lahir di Belanda bisa bermain di Indonesia adalah jalan cerita yang mungkin Tom sendiri tak terbayangkan. Tapi kini dirinya justru jadi bintang, sosok pria yang mengantarkan timnas untuk mengukir sejarah baru, lolos ke round 3 atau selangkah ke Piala Dunia, hingga kembali mendapatkan tiket ke ajang Piala Asia 2027 tanpa harus melakukan babak kualifikasi. Para pemain timnas Indonesia diisi oleh berbagai orang yang berbeda di dalamnya. Banyak sekali perbedaan di sana, seperti contohnya mulai dari budaya, karakter, hingga kebiasaan dari para pemain. Perbedaan itulah yang kemudian membuat seorang coach Shin harus bekerja keras agar dapat menyatukan para pemain tersebut dengan baik. Hal yang kemudian membuat coach Shin memberikan sebuah gambaran bahwa mereka itu sama-sama memiliki lambang Garuda di dada. Jadi dengan itu, para pemain diminta untuk tidak menonjolkan diri sendiri, tapi harus menonjolkan diri sebagai sebuah tim. Itulah yang kemudian dijelaskan oleh coach Shin saat menegaskan untuk mengorbankan diri bagi negara dan timnas Indonesia, sekaligus mengesampingkan egonya.
Selain itu, Sintayong juga diketahui sangat baik dalam membantu adaptasi para pemain baru. Kita ambil contoh Verdong. Pemain yang mengaku cukup introvert itu menjelaskan jika Sintayong telah membantunya beradaptasi hingga dirinya bisa dengan cepat bergaul dengan rekan satu tim barunya di Timnas Indonesia. Indonesia, Raja ASEAN. Indonesia yang sempat diremehkan pada awal kualifikasi Piala Dunia nampaknya boleh berbangga diri karena saat ini hanya ada nama Indonesia yang menjadi perwakilan dari ASEAN saat lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Indonesia berhasil menjadi raja baru di ASEAN karena perkembangan pesat yang diperlihatkan oleh Timnas Indonesia. Hal yang kemudian banyak sekali komentar yang menyebutkan bahwa sekarang Indonesia berkembang jauh meninggalkan para tim ASEAN. Seperti contohnya dari pandit Vietnam, Don Minh Son, yang mengatakan Timnas Indonesia telah berkembang dengan pesat. Mereka terus meningkatkan dan kekuatan mereka luar biasa. Indonesia menguasai pertandingan sepenuhnya saat melawan Filipina. Serangan mereka sangat beragam. Ketika menghadapi Irak, mereka bermain hampir setara dengan tim Asia Barat di babak pertama. Itu menunjukkan bahwa Timnas Indonesia sudah mengalami kemajuan, ujar Don Minh Son, sumber Superball. Ada juga reaksi dari pelatih Filipina yang mengatakan bahwa keberadaan para pemain keturunan Belanda ini benar-benar mampu meningkatkan level Timnas Indonesia. Mereka, para pemain keturunan Belanda, menambah kekuatan Indonesia. Mereka bermain di level Eropa, di level tertinggi. Indonesia sudah begitu berkembang dalam setahun terakhir, ucap Tom dilansir dari Sport Detik. Level baru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong memang telah mengalami perkembangan yang pesat. Bahkan banyak pihak sampai menilai bahwa level Timnas Indonesia sudah Asia, bukan lagi Asia Tenggara. Sehingga dianggap menjadi juara regional atau Piala AFF bukan lagi target utama Timnas Indonesia. Hal itu juga diamini oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut, di mana dia berbicara bahwa level permainan sudah meningkat dan mengatakan bahwa Indonesia sudah tak berada di level Asia Tenggara lagi. Hasil yang bagus untuk menambah kepercayaan diri Timnas Indonesia. Kami memang seharusnya berkompetisi di Piala Asia, bukan lagi di AFF. Kekurangan perlu diperbaiki agar bisa meningkat, ucap Sintayong, sumber Hanko Kibo. Jadi itulah cerita bagaimana Sintayong merubah wajah baru Timnas Indonesia, membuat chemistry para pemain semakin kuat yang kemudian memberikan butterfly effect yang akhirnya membuat Timnas berhasil lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia dengan persatuan. Sekali lagi seperti kata Tom Haye, kita seperti ditakdirkan untuk bersatu.